Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja nih. Kita bedah satu perdebatan yang, panas banget. Sumbernya video YouTube TV One News. Judulnya, Saling Cecar, Hussein, Analis Timur Tengah, vs Pro-Israel, Adu Data Terkait Warga Gaza, TV One. Isinya itu, ya ampun, adu argumen sengit antara Hussein, dia analis Timur Tengah, sama Monique, seorang aktivis pro-Israel, soal konflik Israel-Palestina tentunya. Iya betul. Dan yang mau kita lihat lebih dalam kali ini bukan cuma siapa ngomong apa ya, Bukan itu. tapi lebih ke sumber klaim mereka itu dari mana sih sebenarnya. Nanti kita dengar bareng-bareng gimana sejarah, hukum internasional, kejadian baru-baru ini, bahkan kitab suci dipakai jadi rujukan. Dan sumbernya itu spesifik banget, seringkali malah bertentangan satu sama lain. Siap ya, kita kupas lapis demi lapis. Akademisi tertentu, media, atau jangan-jangan cuma interpretasi pribadi. Nah, mengenali detail sumber ini penting banget supaya Anda nanti bisa timbang sendiri. Ini klaim bobotnya seberapa sih? Betul. Oke, kita mulai dari sejarah deh ya. Ini kan akarnya sering dibilang dari sejarah. Monique dari kubu pro-Israel dia ngotot kalau berdirinya Israel itu sah. Sah secara hukum katanya. Iya, sah secara hukum. Senjatanya apa? Dia nyebut mandat Inggris yang diserahin ke PBB tahun 1947. Terus yang paling sering diulang-ulang itu resolusi PBB 181. Resolusi 181, selalu itu ya? Selalu itu. Argumennya, PBB udah bagi wilayah nih. Israel terima. Pihak Arab Palestina malah nolak. Sumbernya jelas banget disebut, dokumen PBB itu. Tapi menariknya, dia juga sempat nyebut Alkitab loh sebagai sumber pemahaman sejarah dia. Alkitab juga ya. Nah, di sini nih serunya. Hussein langsung nantang. Bukan pakai dokumen PBB lain, tapi dia malah ngutip nama-nama spesifik. Siapa aja tuh? Dua sejarawan Yahudi Israel. Pertama, dia sebut Profesor Ilan Pappé, itu dari Universitas Exeter. Kata Hussein, Profesor Pappé ini justru nulis kalau tujuan asli Zionisme itu pembersihan etnis, bukan mau hidup bareng damai gitu. Wah, keras itu. Keras. Kedua, Hussein ngutip Profesor Shlomo Sand dari Universitas Tel Aviv. Nah, kalau Profesor Sand, ini menurut Hussein, bilang kalau gagasan bangsa Yahudi itu sendiri sebetulnya mitos Zionis aja buat membenarkan pengambilan tanah Palestina. Jadi benturannya langsung kelihatan ya. Legitimasi PBB versi Monique dilawan sama kritik akademis dari sejarawan Yahudi Israel sendiri yang dikutip Hussein lengkap dengan nama dan kampusnya. Tepat sekali. Itu kan strategi argumen yang kuat ya, pakai suara kritis dari dalam untuk menggoyah narasi resmi. Ini nunjukin banget gimana sumber akademis yang spesifik, kayak nama Profesor Pappé dan Sen, ini jadi senjata di debat. Dan Hussein nggak berhenti di situ aja kan? Dia ngeluarin lagi istilah peripheral alien strategy. Ini apa lagi nih? Nah, itu dia. Katanya ini strategi yang dirancang Perdana Menteri Israel pertama, David Ben-Gurion, sekitar tahun 1950-an. Tujuannya apa tuh strateginya? Kalau klaim Hussein sih, tujuannya itu buat bangun citra peduli sama kelompok minoritas. Dia sebut contohnya Druze, Kurdi, Kristen Maronit, bahkan sampai nyedut Indonesia Timur segala. Waduh, jauh juga. Itu emansipasi perempuan sama LGBTQ+. Sumbernya Hussein blingang dari dokumen strategi Israel, tapi ya detail dokumennya nggak ditunjukin di debat itu. Oke. Terus debatnya geser nih ke isu yang lebih baru, lebih emosional, soal perlakuan tawanan pasca 7 Oktober. Iya, ini panas banget ini. Hussein ngeklaim kalau pejuang Gaza itu memperlakukan tawanan Israel dengan baik, manusiawi katanya, bahkan sampai ngorosin anjing peliharaan tawanan. Sampai anjingnya diurusin? Iya, kata Hussein gitu. Tujuannya jelas, buat pertukaran tawanan, bukan buat ngebunuh. Buktinya apa? Hussein nunjuk video pertukaran tawanan yang katanya viral, ditonton jutaan orang. Terus respon Monique? Monique langsung bilang, itu hoax. Gitu aja. Wah, langsung dibantah mentah-mentah ya. Terus Monique ngasih bukti apa? Dia ngeluarin bukti visual, foto. Dia klaim itu bukti kekejaman Hamas ke bayi. Dia sebut nama spesifik Ariel Zohar dan lokasi Kfar Aza. Tapi kan foto sekarang gampang banget dimanipulasi ya, apalagi ada AI. Nah itu dia, Hussein langsung nyerang balik, nuduh itu framing, terus mempertanyakan keaslian fotonya di zaman AI ini. Tapi di sisi lain, Monique juga pakai sumber berita loh, dia kutip Jewish Insider sama inilah.com. Berita tentang apa itu?
tentang pemulangan aktivis WNI oleh Israel yang katanya dibantu Kemlu. Monik bahkan nyebut nama pejabat Kemlu, Yuda Nugraha. Ini dipakai Monik sebagai bukti kalau Israel juga melakukan tindakan kemanusiaan. Oke, jadi ada benturan lagi ya. Klaim kekejaman pakai foto yang diragukan, dilawan klaim tindakan positif pakai kutipan berita spesifik plus nama pejabat. Betul, di sini kelihatan banget bedanya. Bukti visual yang emosional tapi sumbernya dipertanyakan, lawan laporan berita yang terdokumentasi dari media spesifik. Terus ada lagi nih yang seru soal asal-usul. Balik lagi ke zaman bahula. Iya, Hussein balik lagi ke Alkitab, spesifiknya ke silsilah Nabi Nuh. Argumennya gimana tuh? Argumen Hussein, Yahudi Ashkenazi modern, contohnya disebut Netanyahu, itu katanya bukan keturunan Sem, yaitu jalurnya Abraham, Ishak, Yakub, tapi keturunan Yafet. Implikasinya apa kalau gitu? Ya, kalau kata Hussein, klaim historis mereka atas tanah itu jadi dipertanyakan dari sudut pandang silsilah Alkitab itu. Terus Monik jawab apa? Monike langsung nanya balik, tajam pertanyaannya. Kalau gitu, orang Yahudi yang udah hidup 400 tahun di bawah Kesultanan Utsmaniyah itu siapa dong? Nah ini contoh bagus kan, di mana teks kuno yang sama bisa ditafsirin beda banget buat dukung klaim identitas dan wilayah masa kini. Satu ayat bisa jadi dua kesimpulan yang bertolak belakang ya? Persis. Jadi kalau kita rangkum nih, dari satu debat aja kelihatan banget medan perang informasinya. Sumbernya lapis-lapis. Ada resolusi PBB yang katanya hukum internasional. Ada akademisi kritis Yahudi kayak Pape dan Sen sebagai kritik internal. Ada dugaan dokumen strategi Ben Gurion, ini politik historis. Ada video viral soal tawanan, bukti sosial. Foto kontroversial bayi, bukti visual emosional. Kutipan berita spesifik dari Jewish Insider dan inilah.com, ini legitimasi media. Sampai interpretasi kitab suci soal silsilah Nuh, ini legitimasi religius. Masing-masing bawa cap stempel kredibilitasnya sendiri-sendiri. Dan ini nunjukin betapa rumitnya memahami konflik ini ya. Setiap argumen ada rujukannya. Tapi seperti yang kita lihat, validitas sumbernya, interpretasinya, bahkan keasliannya, itu malah jadi bahan debat lagi. Iya juga ya. Nah, buat Anda nih, ini pelajaran penting soal literasi informasi. Jangan cuma telan klaimnya bulat-bulat. Selalu tanya, siapa yang ngomong, dia ngutip apa secara spesifik, nama orangnya siapa, dokumen apa, media mana, dari mana asalnya. Terus, kira-kira agendanya apa di balik itu? Perhatikan juga gimana strategisnya nama-nama kayak Pape, Sen, Ben Gurion disebut. Betul. Atau institusi kayak PBB, Universitas Exeter, Universitas Tel Aviv. Atau media kayak Jewish Insider, inilah.com, itu semua dipakai buat membangun bobot dan otoritas argumen mereka. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan di rumah. Kalau kedua pihak sama-sama pakai sumber yang kelihatannya kredibel, sejarah, akademis, hukum, media, tapi kok kesimpulannya bisa beda total, bahkan bertolak belakang? Nah, itu dia. Bagaimana Anda, sebagai pencari informasi, bisa mulai memilah-milah dan verifikasi di tengah perang sumber kayak gini? Langkah pertama Anda kira-kira apa? Coba direnungkan.